Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu Bapak semua pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita izin untuk bisa kembali melanjutkan kajian kita, berkumpul dengan niat lillahi ta'ala bersama-sama mengembangkan kemampuan kita membaca teks bahasa Arab yang target kita nanti ini sebagai wasilah untuk membantu kita bisa memahami Al-Quran, memahami kitab-kitab keagamaan lain yang menggunakan bahasa Arab. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, sosok pribadi yang menjadi suri tauladan untuk kita semua. Ibu Bapak sekalian, mari pada kesempatan yang baik ini dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, Ibu Bapak sekalian, kami ingatkan bahwa pada pelajaran kita sebelumnya, Ibu-ibu Bapak sekalian, kita sudah masuk pada pengembangan pola kalimat yang sebelumnya ya, kalimat sebelumnya di mana kita sudah belajar fi'il mudhari, kita sudah belajar fi'il madin sebagai bagian inti dari kalimat ya, sebagai bagian inti dari kalimat yang tersusun dari subjek dan predikat. Ya, jadi pada pelajaran kita dari awal sampai pelajaran kita hari ini pun, Ibu-ibu Bapak sekalian, kita masih fokus pada pemahaman, pengenalan, pendalaman kalimat-kalimat bahasa Arab yang di dalamnya terdiri dari dua unsur utama, subjek dan predikat. Nah, yang kita pelajari adalah kalimat dengan predikat dari kata berjenis fi'il. Itu yang kita sedang dalami ya Ibu-ibu, Bapak sekalian. Untuk kalimat ini, kalimat dengan predikat keterangan yang berupa fi'il, kita sudah mengenal ada fi'il madin, ada fi'il mudhari. Walaupun yang sudah kita kenal terlebih dahulu adalah fi'il mudhari. Nah, jadi ada jumlah yang kita pelajari, ada mubtada dan ada khobar, kemudian ada fi'il dan fa'il. Ada fi'il dan fa'il sebagai struktur dasar kalimat dalam bahasa Arab. Nah, kita akan belajar pada pelajaran yang 19 ini, Ibu-ibu, Bapak sekalian, bahwa ketika fi'il mudhari itu dari unsur waktu, dia bisa berkaitan dengan masa sekarang, bisa berkaitan dengan masa yang akan datang. Ketika dia berkaitan dengan kebiasaan, maka ada kalanya, ya, karena dia memungkinkan untuk tiga makna tersebut, sekarang, kebiasaan, dan masa yang akan datang, ada saatnya kita perlu menegaskan bahwa peristiwa yang menjadi bagian dari perhatian kita, ya, perbuatan, tindakan yang menjadi bagian dari perhatian kita itu berlangsung akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, akan terjadi di masa yang akan datang. Itulah yang akan menjadi concern, itulah yang akan menjadi perhatian kita bersama pada pelajaran kita kali ini ya, Ibu-ibu, Bapak sekalian, yaitu fi'il yang
fi'il mudhari yang menekankan bahwa peristiwa perbuatan itu akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, kemarin pada pertemuan kita sebelumnya, pada pelajaran kita sebelumnya, kita punya dua aspek untuk menegaskan bahwa peristiwa itu akan terjadi di masa yang akan datang. Yang pertama adalah ada penambahan sin di awal fi'il. Ya, ada penambahan harf sin di awal. Kemudian yang kedua adalah ada penegasan berupa unsur waktu. Ya, ada penegasan berupa unsur waktu. Apa saja yang sudah kita kenali pada pertemuan kita sebelumnya? Unsur atau keterangan waktu yang bisa menegaskan, yang bisa menguatkan, bisa meneguhkan bahwa peristiwa itu akan terjadi di masa yang akan datang adalah yang pertama kita menemukan ada kata godan. Ya, kita menemukan kata godan yang bermakna bahwa peristiwa itu akan terjadi esok hari. Kemudian kita punya berikutnya ba'dal ghadi. Ketika ya kalimat tersebut kita ingin mengabarkan bahwa kalimat tersebut akan terjadi kapan kalau ba'dal ghadi? Setelah kemarin. Lusa, ya lusa. Lusa. Kemudian yang berikutnya yang ketiga kita punya keterangan waktu penegas yaitu ba'da qalil. Yaitu manakala peristiwa tersebut, perbuatan tersebut akan terjadi kapan kalau ba'da qalil? Sesaat lagi. Iya, sesaat lagi, sebentar lagi. Nah, kemudian berikutnya kita punya contoh lain ya. Ya, keterangan waktu untuk menunjukkan bahwa peristiwa itu akan terjadi di masa yang akan datang ada semisal yaum al-ahad al-muqbil. Yaum al-ahad al-muqbil. Kita menggunakan ungkapan tersebut kalau peristiwanya terjadi kapan? Hari Ahad yang akan datang. Ya, Akan hari datang. Ahad yang akan datang. Nah, nanti tinggal diganti itu. Apakah hari Ahad, apakah hari Senin, apakah hari Selasa, dan seterusnya. Kata berikutnya adalah kata kuncinya tadi akan datang ya. Akan datang. Al-muqbil. Ya, al-muqbil. Yang berikutnya, contoh penegas keterangan waktu yang menunjukkan bahwa peristiwa itu akan terjadi di masa yang akan datang adalah setelah tadi, yaitu ada kata asyahr al-qadim. Syahr al-qadim. Ya, ini bisa ibu-ibu apa sekalian, ini ya untuk waktu itu ya, untuk waktu itu bisa kita menunjukkan, bisa kita menambahkan kata ya sebagai penjelasan tentang waktu ada fi ya, fi pada gitu ya, fi pada. Nah, ya, semisalnya apa di sini? Bulan pada bulan yang akan datang. Fi syahri al-qadim. Itu juga ya syahr al-qadim menunjukkan waktu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu berapa lamanya dibandingkan dengan waktu kita berbicara? Yaitu artinya yang penting setelah kita berbicara, gitu ya. Sedetik pun ya, sedetik pun setelah kita bicara baru akan terjadi, baru akan dilakukan, dilaksanakan, sudah bisa menggunakan keterangan waktu seperti yang kita sudah temukan sebelumnya. Keterangan berikutnya tadi kan ada batasnya hari, ada 2 hari, ada sepekan ya kan al-ahad al-muqbil. Al-ahad kan jaraknya 1 pekan dengan waktu kita berbicara. Bisa juga ini asyahr al-qadim, bulan depan. Bisa juga ini akhir hadhis sana. Akhir hadhis sana. Ya, akhir tahun. Tahun kapan? Akhir tahun ini gitu. Bisa juga kan akhir tahun depan. Gimana kira-kira? Akhir tahun depan. Gimana kira-kira? As-sanatul muqbil atau as-sanatul qadim. Ya, akhir as-sanah al-muqbilah, akhir as-sanah al-qadimah. Nah, gitu ya. Bisa al-muqbilah, bisa al-qadimah. Ini kita bisa menggunakan ungkapan itu, gitu ya. Nah, baik itu dia ibu-ibu, bapak sekalian, murojaah kita
terkait apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kita sebelumnya. Nah, sekarang Ibu-ibu, Bapak sekalian, mari kita tingkatkan kemampuan kita membaca, membiasakan diri kita untuk lebih kuat lagi di dalam menggunakan, di dalam mempraktikkan pengetahuan kita terkait dengan kalimat yang menggunakan fiil mudhari sebagai keterangan, ya, sebagai keterangan, itu sebagai predikat, ya, kalimat yang menggunakan fiil mudhari sebagai predikatnya, dan secara khusus predikat itu berkaitan dengan waktu yang akan datang. Nah, baik. Ibu-ibu, Bapak sekalian, silakan. Siapa yang ingin bergabung bersama kita, siapa yang ingin memulai dengan kalimat, ya, pengembangan kalimat untuk nomor yang pertama. Silakan. Ros, Pak Guru. Ya, silakan Bu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Masjidun ala syariti. 1. Musajjal, itu musajjal. Oh, musajjal. Musajjal ala syarit itu artinya ini gitu. Tapi saya nggak dapat ya. Ini ya direkam di kaset sebenarnya, tapi saya nggak dapat kasetnya. Ini yang dalam kotak-kotak ini. Ya, kita latih aja. Silakan, Bu. Masjidun ala syariti. Yaqra'ul waladu al-Qur'ana al-ana. Yaqra'ul waladu al-kitaba al-ana. Yaqra'ul waladu al-majallata al-ana. Yaqra'ul waladu al-jaridata al-ana. Yaqra'ul waladu al-khitaba al-ana. Oke, baik. Silakan Ibu-ibu, Bapak yang lain, apa ada ungkapan yang terlupa? Bisa ya, ingat ya. Ya. Baik. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Nomor 2, silakan. Ya, Pak Ustaz, Pak Guru. Ya, Pak Guru. Silakan, Ya, Pak Pak Guru. Bambang. Ya, silakan Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Maza taf'alut thalibatu al-ana. Hiya tata'allamu al-ana. Maza taf'alut thalibatu al-ana. Hiya naktubul hitaba. Maza taf'alu talibatu al-ana hiya tahafadu darsaha. Maza al-ana. Maza taf'alu talibatu al-ana hiya tandifu hujrata al-ana. Maza taf'alu talibatu al-ana hiya takwis siyaba al-ana. Iya, baik. Terima kasih Pak Bambang Suroso. Orang tua kita yang semangatnya tidak pernah menua, tapi muda terus. Ibu-ibu, Bapak sekalian, silakan dari segi makna, apa ada ungkapan yang terlewat? Oke, baik ya. Sekarang kita... Ya, Pak Guru, takwi. Iya, takwi, ya takwi. Takwi. Gimana cara memudahkan kita untuk mengingat ya? Nah, coba lihat ini ya.
Nih, kalau Bu Ros lihat pakaiannya rapih terus tuh. Menggosok. Oh, nggak usah. Nggak usah buru-buru itu. Saya ingin melibatkan emosinya itu. Itu maksud saya itu. Saya ingin melibatkan emosinya, saya ingin melibatkan memorinya. Gitu. Kayak Tadi rapi. saya mau tadi itu. Ya biar nanti Ibu Ros kalau takui waktu takui itu tuh Pak Guru lagi ngomongin saya bajunya rapih. Nah, kalau bajunya rapih ibu-ibu Bapak sekalian itu artinya ada ininya, ada cantolannya. Tuh. Ada cantolannya. Cantolannya. Sehingga kita ibaratnya nih ibu-ibu sekalian, kalau kita belajar dengan gaya lama, setiap kata hanya langsung diterjemahkan, itu cantolannya cuma satu. Ya, cantolannya cuma satu. Yaitu apa? Itu kata menggosok itu. Kata menggosok itu doang cantolannya. Tapi seumpama tadi saya diberi kesempatan ya untuk mengajak Bu Ros membayangkan ya, diajak ibu-ibu bapak sekalian untuk mengimajinasikan, memvisualisasikan. Apalagi kalau ketemu itu dipraktikkan gitu ya. Tuh, tadi saya mau ngomongin apa itu, takwi itu saya kebayangannya pakaiannya rapi, itu apa pagi-pagi, terus apa itu si Inem pelayan seksi, itu saya udah dapet itu tadi kata-kata itu. Rapi, pagi-pagi, Inem pelayan seksi, takwi. Gitu. Tadinya mau ngomong begitu, tapi udah ada yang itu menggosok katanya. Nah, itu tuh ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kalau kita pakai cara yang tadi memang kelihatan dia tidak atas nama bangsa Indonesia dalam tempo sesingkat-singkatnya, memang tidak. Tapi coba lihat ya, seumpama nanti, oh iya, mungkin menggosoknya lupa, tapi ingat pakaian rapi. Oke, apa sih pakaian rapi itu diapain sih gitu. Kalau zaman dahulu mah gitu. Kemudian itu, tadi mau masuk Nanti, gitu. nanti Tuh. ingatnya pakaian seksi, Pak Guru. Ya, nggak apa-apa, ngapain dia gitu. Apa tadi? Eh, rapi, terus Lain. 6 pakaian seksi. pagi-pagi, pelayan seksi, terus ditaruh di lemari. Gitu, supaya nanti kalau ibarat makanan siap saji, bisa langsung dibawa pergi. Apa itu? Kok ceritanya panjang ya? Itulah karena takwi itu. Baik, gitu ya. Kata yang tadi sudah kita bahas ya, takwi. Silakan Pak Bambang dibaca ulang. Kita fokus ke cara membaca sekarang. Maza taf'alu talibatu al-ana. Hiya tata'allamu al-ana. Maza taf'alu talibatu al-ana. Hiya taktubul hitoba. Taktubu hitoba. Al-ana. Maza taf'alu talibatu al-ana. Hiya tahfadu darsaha. Tahfadu darsaha. Al-ana. Maza taf'alu talibatu al-ana. Hiya tandiful hujurata. Al-ana. Maza taf'alu talibatu al-ana. Hiya takwis siaba al-ana. Iya, baik. Ini yang perlu ditingkatkan, Pak. Ini supaya lebih jelas beda antara sin dengan fa. Oh ya. Ya, ya. Antara sin Siaba dengan ya. fa. Tuh, sa itu adalah kakaknya ta. Ya, gimana? Ta itu adalah kakaknya ta. Jadi kalau salah gitu, salah duga, itu akan diduga gitu. Karena mirip betul. Ini siapa? Si Eneng sama si Ening gitu. Ini Neng apa Ning kan gitu. Neng apa Ning gitu. Jadi kalau kita seumpama salah sebut si Neng
adiknya si Ning gitu. Ning, kok manggil Ning, kan aku Neng gitu. Oh iya, kamu mirip banget sama adikmu gitu. Jadi kalau dia keliru akan jadi tak dia. Takwid tiaba. Takwid tiaba. Tak akan jadi tak dia. Dia tidak akan Oh, jadi ini sa sin. berarti. Oh iya, iya. Masa Dia Ini sa dia ya. tuh. bukan Dia sin. tidak akan jadi sin karena sin itu tetangganya, tetangga jauh malah. Tuh. Tuh. Ulang lagi, Pak Ustadz, ya. Tapi kalau kalau keliru jadi tak gitu. Tuh, orang Arab juga begitu. Salasah itu sering terdengar talatah. Tuh. Salasah. Tuh. Salasah sering terdengar talatah. Karena tak itu. Tuh. Jadi kalau lihat gitu ya dalam penulisannya itu ya, kalau dalam penulisannya kalau ditulis sa itu ada muncul t ya, muncul t, hadis gitu dalam bahasa. Jadi Hadis. takwis siaba. Bukan takwis. Ya, bukan takwis karena takwis itu sin. Itu yang pertama. Yang pertama coba Pak Bambang, Ibu-ibu, siapa saja yang nanti ikut berkesempatan untuk belajar melalui rekaman ini, coba kita lihat ya. Ini Pak Bambang, ini. Apa Bapak punya keyakinan tentang bagaimana huruf pertama ini dibaca? Oh. Ada keyakinan nggak huruf pertama ini? Huruf pertamanya apa di sini? Tak ini. Tak. Iya. Apakah Bapak punya keyakinan bahwa tak ini harus dibaca apa gitu? Fi'il mudhari ya. Iya. Apa Bapak punya keyakinan tak ini harus dibaca apa gitu? Yakin Pak Ustadz? Tak ini. Iya. Apa yakinnya Bapak? Dia dibaca apa? Tak. Ini fathah gitu. ya. Iya. Artinya Bapak punya pemahaman bahwa semua mudhari itu awalnya dibaca gitu ya. Awalnya dibaca A gitu. Oh, bukan, enggak juga. Enggak juga. Gitu. Iya. Enggak juga kan bahwa itu Ya. bisa dibaca A, bisa dibaca U gitu. Iya. Bisa A, biasa dibaca U. Tuh, ya. Tuh. Ini coba Bapak ingatnya kalau diduga-duga ya, coba dicari ini ibaratnya dalam siapa tahu Bapak pernah menyimpan di dalam memori, di dalam ingatan masa lalu Bapak. Ini fi'il madinnya apa kira-kira? Nafado ya. Nafad. Ya. Nadofa. Ini tiga katanya nun, po, fa ya. Iya, itu gimana? Bacanya di madinnya gimana? Nadofa. Nazofa gitu. Ya. Nadofa. Oke, itu artinya apa? Arti dasarnya? Membersihkan ya. Membersihkan ya. Ya, artinya oke, bagus ya. Artinya membersihkan. Kalau itu artinya membersihkan, berarti ada awalan me, ada akhiran kan ya, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Bagus ya. Bapak ada ingat nggak masa lalu kita ya? Masa lalu kita, kalau ada awalan me, akhiran kan, itu apa cirinya? Ciri sebuah kata yang maknanya itu berawalan me, berakhiran kan gitu. Lupa Pak Guru, lupa. Baik, coba ibu-ibu yang lain. Anzofa ya, Anzofa. Apa dulu? Awalnya U, terus
sebelum akhir i gitu. Iya, oke, bagus. Gitu ya. Oh, itu majhul. Nah, jadi kita UI kalau dulu, majhul UA. ini kebetulan yang kita ajak bicara ini alumni BAKI gitu ya, di alumni BAKI. Jadi kalau bukan alumni BAKI, satu nggak ketemu itu ciri itu. Jadi Dia bukan An-Zofai. jadi gitu ya. Jadi dulu kita pernah belajar bahwa ciri sebuah kata yang berawalan me gitu ya, berawalan me akhiran kan itu gitu ya. Awalan kan itu kalau di mudhari gitu ya. Kalau di mudhari dia awalnya u sebelum akhirnya i. Awalnya u sebelum akhirnya i kalau di mudhari. Itu berbeda dengan pasif atau yang dikenal dengan majhul. Majhul, iya. Kalau majhul di mudhari itu berawalan u sebelum akhirnya a. Ah, Itu. Itu. Tuh, coba. Tuh. Tuh. Allah menurunkan hujan dari langit. Tuh. Nuzila. Ya. Yunzilu. Oh ya, kalau ininya Yunzila. Apa? Yunzilu ya. Atau kalau itu belum teringat, coba gini. Allah menurunkan Al-Quran, ada obat di dalamnya. Gitu. Apa ayat Al-Qurannya? Bahwa sifat ya. Ya, sebelumnya apa tuh? Ada yang ingat nggak? Tanzil. Menurunkan Al-Quran, menurunkan Al-Quran, gitu, menurunkan Al-Quran, ada obat di dalamnya. Yunazilullahu shifaan. Oh iya. Iya, tuh. Wa yunazzilu minal Quran, Nazilu. ya, wa yunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Sifat. Itu ada kata shifa. Nazar. Yunazzilu. Nah, Nazar. yunazzilu. Ada nazzala yunazzilu. Itu ya, nazzala yunazzilu itu maknanya menurunkan. Oh, berarti Nazofa ini ya. Ya, Yunazifu ya. itu ya. Yunazifu berarti. Ya. Bukan Nazofa ya. Nazzala yunazzilu itu maknanya menurunkan. Beda dengan nazala yanzilu. Turun ya. Nah, iya, betul. Kalau nazala yanzilu turun. Kalau ini nazala yunazzilu menurunkan. Nah, maka ini kalau bermakna membersihkan, Nazofat yunazifu berarti tunazifu. iya. Nah, begitu. Nazofa yunazifu. Iya, silakan Pak Bambang dipraktikkan itu saja. Dua tadi ya, dua bagian tadi yang ada catatannya. Maza taf'alu toribatu al-ana hiya tunazzifu hujrata. Tunazzifu ya. Iya, terus? Yang bawah ya. Maza taf'alu toribatu al-ana hiya takwis siyaba al-ana. Iya, oke, bagus. Oke, ini kan contoh-contoh yang tadi kita sudah baca bersama. Ini adalah contoh mudhari yang menekankan waktu sekarang. Al-an, al-an, al-an. Nah, sekarang untuk mudhari ya, yang menekankan waktu yang lain ya, untuk makna yang akan datang. Silakan berikutnya nomor 3. Siapa yang akan bergabung dengan kita untuk nomor 3? Bu Suryana. Silakan, Bu Suryana, silakan. Saya zuru Muhammadun sadiqohu godan.
Saya zuru tolibul jami'ati. Sodikohu godan. Saya zuru jamiluka sodikohu godan. Saya zuru mudirul masna'i sodikohu godan. Saya zuru mudirul malil lughwi sodikohu godan. Iya, baik. Ibu-ibu Bapak sekalian, coba kita amati lagi, kita baca dalam hati untuk pemahaman makna. Untuk pemahaman maknanya. Silakan, apa ada ungkapan yang belum terpahami dari kata-kata yang ada di tadribah nomor 3 ini? Oke, baik. Kita lanjut ya dengan Bu Suryanah ya, pemantapan cara membaca ya. Pemantapan cara membaca setelah tadi sudah memahami maknanya. Silakan Ibu. Saya zuru Muhammadun di kohu godan. Saya zuru. Nah, kalau ini nih masuk apa enggak? Enggak ada al. Saya zuru tolibul jami'ati sodikohu godan. Saya zuru jamiluka sodikohu godan. Saya zuru mudirul masna'i sodikohu godan. Saya zuru mudirul malil malil lughwi sodikohu godan. Olah Pak Guru. Nah, oke, baik. Ini apa di ini ya, sebelum kata godan itu ya, ada kata apa di situ Ibu? Sodikohu. Ada kata apa di situ? Sodika. Oke, itu sebelum kata godan ada ungkapan apa di situ Bu? Teman atau ini sodika. Sebelum kata godan ada ungkapan apa di situ Ibu? Artinya Pak, ungkapan apa? Coba Ibu baca ulang sebelum kata godan. Sebelum kata godan sodikohu. Iya, itu dalam pemahaman Ibu berapa kata itu? Sodikohu 2. Iya, yang pertama apa Ibu? Sodiko. Yang kedua? Hu. Iya. Apa itu pertimbangannya sehingga kata yang pertama dibaca sodiko bukan sodiku, bukan sodiki? Hu domir. Saya ulangi lagi ya Bu. Apa pertimbangannya kata yang pertama yaitu kata sodik, Ibu baca sodiko bukan sodiku, bukan sodiki. Apa pertimbangannya Ibu?
timbangannya. Apa landasannya? Apa yang Ibu pahami sehingga itu dibaca sodiko bukan sodiku bukan sodiki? Apa posisi kata tersebut di dalam kalimat sehingga Ibu bacanya sodiko bukan sodiku bukan sodiki? Ini namanya apa ya? Berteman nama dia. Objek. Boleh nggak dibaca sodiku, Bu? Sodiku tidak boleh. Iya, kenapa tidak boleh sodikuhu? Apa karena dia bukan apa kayak ru gitu. Kayak mubtada khobar. Karena bukan mubtada khobar ya. Iya. Boleh dibaca sodikihi, Ibu? Dia bukan majrul. Apa sih ini yang kalau kiki itu bukan majrul. Nah, kalau begitu, lalu apa itu dasarnya sehingga dibaca sodikohu? Mudhof. Apakah Ya. mudhof itu punya cara membaca tertentu mudhof itu? Mudhof apa? Yang mudhof atau apa saya itu maf'ul bih. Nanti ke situ ya, nanti kita ke situ diskusinya. Ya, Coba itu yang saya suka. Coba dikomentari dulu itu ya, coba dikomentari dulu tadi pertanyaan saya, apakah itu mudhof itu punya cara baca ya, cara dibaca secara khusus? Mudhof punya mudhof ada cara khususnya nggak dibaca? Mudhof ya, mudhof. Iya. Ada. Bagaimana? Dia mudhof itu kalau ada, apakah mudhof itu marfu atau mansub atau majrur? Kalau mudhof ilaih itu majrur. Yang ditanyakan mudhof ya Bu, bukan mudhof ilaih. Kalau mudhof doang mudhof ilaih. Kalau mudhof doang Iya, baik. Terima kasih ilmunya. Ibu Bapak yang lain bagaimana untuk pertanyaan kita tadi? Apakah ada cara khusus membaca mudhof? Tidak ada. Tidak ada. Begitu ya, Bu Sur ya. Jadi tidak ada cara khusus. Itu diingat ya, Bu? Tidak ada cara khusus mudhof. Tidak ada cara khusus membaca mudhof. Jadi mudhof itu gitu ya. Mudhof ketika dia menjadi mubtada, bagaimana cara dibacanya? Ibu-ibu, Bapak sekalian? Dhamma marfu. Ya, kalau dia sebagai mubtada, si mudhof ya. Ketika si mudhof menjadi mubtada, maka dia marfu. Bagaimana kalau si mudhof kayak nama ini nih, Jerman nih. Rudolf. Ya, Rudolf. Nah, Rudolf ini. Bagaimana kalau si mudhof jadi khobar? Khobar marfu juga. Marfu. Bagaimana kalau si mudhof menjadi fa'il? Marfu. Marfu. Bagaimana kalau si mudhof menjadi maf'ul bih? Mansub. Mansub. Bagaimana kalau si mudhof menjadi majrur? Majrur ya, dibaca jar gitu. Nah, coba tuh Bu Suryana di komentari. Si mudhof maf'ul bih. Nah, begitu. Akhirnya jadinya ketemu ya. Iya, dibaca sodiko
karena dia Maf'ul bih. sebagai maf'ul bih. Gitu. Nah, itu coba juga. berikutnya. Ini kan ada juga nih mudhof yang lain. Coba mana yang Ibu kenali sebagai mudhof di dalam latihan di nomor 3 nih? Ada tidak yang Ibu kenali sebagai mudhof? Mas sebagai mudhof. Thalibun. Ya, bagaimana Bu Suryana? Apakah Ibu melihat ada kata lain yang berfungsi sebagai mudhof di dalam rangkaian latihan nomor 3 kita ini? Bu Sur, Ya, ini mana yang lagi? di Muhammadun buka ini. Ini fiil. Mana? Ini kan tadi yang dikenali sebagai mudhof ada kata sodik. Ada kata sodik. Ada tidak kata lain yang dikenali sebagai mudhof di dalam kalimat-kalimat yang ada pada latihan nomor 3, Ibu? Ada? Yang di apa yang di ininya kagak ada, Enggak ada ya. Baik ya. Ibu-ibu, Bapak yang lain, apakah ada kata yang dikenali sebagai mudhof selain Banyak, kata Ibu. sodik? Ada. Ada. Ada 3, Pak. Mana? Ada 4. Ada Mana? tolibul jami'ati. Jamiati. Mana yang Mudhofnya dikenali sebagai mudhof? tolibu. Ya, Tolibu. bagus ya. Ada kata tolib tuh, Bu Suryana, ada kata tolib. Kata tolib ini juga mudhof. Ya, di sini dia apa di sini marfu, mansub, apa majrur? Tolib. Talib u marfu Apa pertimbangannya, Bu? tolibul. Nah, ibu-ibu, bapak yang lain apa pertimbangannya? Tolib, marfu, Fa'il. Karena sebagai fa'il. fa'il ya, Bu Suryana, fa'il. Tolib, fa'il, dia mudhof, marfu. Sodik, maf'ul bih, dia mansub, dia mudhof. Jadi sodik mudhof, tolib mudhof, tapi beda status ya. Status tambahannya beda. Ini sama-sama mudhof, yang ini yang pertama tadi di baris pertama mudhofnya menjadi maf'ul bih karena itu dia mansub. Yang kedua ini mudhofnya sebagai fa'il karena itu dia dibaca dengan status marfu dengan dhammah. Mana lagi yang dikenali sebagai mudhof? Zamir. Zamil. Bagaimana dia? Marfu, mansub atau majrur? Marfu. Marfu. Apa posisinya? Fa'il. Fa'il. Baik. Mana lagi yang dikenali mudhof? Mudir. Sebagai apa di situ? Fa'il. Fa'il juga ya. Fa'il. Kemudian berikutnya ada lagi kah? Ada Mudir. Yang mudir. Baik. 2 kali ya. Ada mudir. Nah, apa posisinya di situ? Fa'il. Fa'il. Iya. Ada lagi yang tersisa? Oh. Enggak ada. Oke, baik. Oke, terima kasih Ibu-ibu Bapak sekalian. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Silakan. Siapa yang ingin ambil bagian Ya, saya berlatih Pak dengan Guru. ya, silakan. Satu safiru faridatu ilal qahirati ghadan. Satu safiru faridatu ilal qahirati sobahal ghadi. Satu safiru faridatu ilal qahirati lailatal ghadi. Satu safiru faridatu ilal qahirati yaumal arbi'il qadimah.
Satu safiru faridatu ilal qahirati yaumas sabtil muqbilah. Iya, baik. Ibu-ibu, Bapak sekalian, silakan diamati, dibaca lagi dalam hati untuk mendalami, memahami maknanya. Ada yang belum terpahami maknanya? Ada? Terpahami semua maknanya, ibu-ibu, Bapak sekalian? Sudah. Ya, oke, baik. Itu harus menjadi bagian dari perhatian utama kita ya, ibu-ibu, Bapak sekalian. Ya, ini arti menjadi hal terpenting. Makna menjadi hal terpenting, baru kita lihat aspek yang lain. Nah, silakan dibaca ulang, Bu Nuri ya. Satu safiru faridatu ilal qahirati ghadan. Satu safiru faridatu ilal qahirati sobahal ghadi. Satu safiru faridatu ilal qahirati lailatal ghadi. Satu safiru faridatu ilal qahirati yaumal arbi'ail qadimah. Satu safiru faridatu ilal qahirati yaumas sabtil muqbilah. Iya, baik. Ada pertanyaan ibu-ibu bapak sekalian untuk latihan nomor 4? Pak Guru, Faridati. Faridatu. Faridatu. Ada apa dengan Faridati, Pak Bambang? Tadi dibacanya Faridati. Faridatu, Pak. Oh, Faridatu, ya udah. Jadi nanti ini saya untuk itu Bapak Orang Indonesia Faridati. Saya sering bilang begini, Pak Bambang. Saya bilang begini. Tadi terdengar, kata saya begitu. Kalau saya, gitu. Terdengar oleh saya bilang begitu. Walaupun kadang-kadang saya yakin betul gitu ya bacanya, gitu ya. Kalau ada itu, ya bacanya memang misalnya. Tapi saya anggap walaupun itu dia, saya bilang tadi terdengarnya Faridati, padahal itu. Tapi kalau tadi memang iya, dia dibacanya Faridatu ya. Apa seumpama dibaca Faridati ya Pak Bambang, menurut Bapak itu bermasalah gitu? Sehingga Ibu Bapak ingin tahu ada apa di balik itu? Ya kenapa kenapa kasroh belakangnya gitu Faridati? Kalau menurut dugaan Bapak ya, kalau menurut Bapak itu semestinya apa gitu? Ya doma Faridatu. Karena apa pertimbangannya? Fa'il. Iya, bagus. Kalau dia kemudian dibaca Faridatu bukan Faridatun ya, apa pertimbangan yang Bapak bisa pahami? Kalau Faridatun harus ada al. Faridatun. Kalau Faridatun harus ada al. Pakai a ya. Al Faridatun. Jadi kalau pemahaman Pak Bambang ya, kalau pemahaman Pak Bambang, jika dia pakai al, ujungnya bertanwin begitu? Bukan. Terus bagaimana? Mungkin ada spesifik kayak Muhammadun gitu. Kalau ini Faridatu. Iya, apa pemahaman Bapak sehingga dia dibaca Faridatu bukan Faridatun? Pemahamannya ya. Nggak mengerti Pak Guru. Kalau itu cocok, itu jadi pertanyaan. Ya, nanti ibu-ibu bapak yang lain juga begitu ya. Untuk membangun keterbukaan, jangan terlalu dipikirin. Wah, sehari cuman baca 3 nomor, nggak usah dipikirin sampai ke situ. Ya, menjadi pertimbangan bahwa ketika ibu bapak sekalian menemukan ada sesuatu yang tidak terpahami, itu cocok untuk menjadi dasar pertanyaan. Tuh ya. Jadi tadi berarti Pak Bambang membaca Faridatu
belum dengan belum ada landasan ilmu mengapa dia dibaca faridatu bukan faridatun, begitu ya Pak Bambang ya? Ya. Baik. Ibu-ibu yang lain ada informasi yang bisa diberikan kepada Pak Bambang untuk pertanyaan yang tadi? Karena nama anak perempuan dengan tak marbutoh. Iya, ya. Nama perempuan dengan tak marbutoh itu tidak dibaca tanwin. Nah, gitu ya Pak Bambang? Iya, Bu. Ya, Pak Guru. Makasih. Tuh. Jadi nanti bukan Aisyatun gitu ya. Bukan Khadijatun gitu ya. Itu. Ya, Pak Guru. Ya, nama perempuan dengan tak marbutoh tidak dibaca tanwin. Baik, terima kasih Bu Nuri, terima kasih Ibu Bapak yang lain. Kita lanjut nomor 5, silakan siapa yang akan ambil bagian? Ada? Atau sudah habis stok partisipan kita pada hari ini? Ya, saya Pak. Silakan Bu Ois, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal tusafiru ilal qahiratil ana? La, sausafiru ilal qahirati yaumal ahadil mukbila. Yaumal ahadil mukbili. Hal tusafiru ilal qahiratil ana? La, sausafiru ilal qahirati yaumal isnaini. Hal yaumal isnaini mukbili. Hal tusafiru ilal qahiratil ana? La, sausafiru ilal qahirati yaumas sulasa il mukbili. Hal tusafiru ilal qahiratil ana? La, sausafiru ilal qahirati yaumal arbi'a il mukbili. Hal tusafiru ilal qahiratil ana? La, sausafiru ilal qahirati yaumal khamisil mukbili. Iya, baik. Ibu-ibu, Bapak sekalian, silakan diamati dari segi makna ya. Apa ada kata ungkapan yang belum terpahami, itu yang kita diskusikan. Sudah, Pak Guru. Oke, baik. Jika demikian, mari kita lanjut ke tahap berikutnya pada pemantapan cara kita membaca. Silakan Bu Ois dibaca ulang. Hal tusafiru ilal qahiratil ana? La, sausafiru ilal qahirati yaumal ahadil mukbili. Hal tusafiru ilal qahiratil ana? La, sausafiru ilal qahirati yaumal isnainil mukbili. Hal tusafiru ilal qahiratil ana? La, sausafiru ilal qahirati yaumas sulasa il mukbili. Hal tusafiru ilal qahiratil ana? La, sausafiru ilal qahirati yaumal arbi'ai il mukbili. Hal tusafiru ilal qahiratil ana? La, sausafiru ilal qahirati yaumal khamisil mukbili. Iya, baik. Apa pertimbangannya ini Ibu baca, ini kan garisnya, tanda bacanya di atas. Tapi Ibu bacanya mukbili, bukan al-muk ya, bukan al-mukbila, tetapi al-mukbili. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya posisi kalimatnya menjadi mudhof ilaih. Yang mana sebagai mudhof ilaih, Ibu? Al-mukbil. Al-mukbil sebagai apa tadi? Mudhof ilaih. Mudhofnya mana? Mudhof ilaih al-khamis. Oke. Kalau al-khamis sebagai mudhof itu seingat Ibu ya, seingat Ibu gitu ya.
Mudhof itu pakai alif lam tidak? Eh, oh maaf ya, ini menjadi sifat naat. Iya, Maaf. naat. Tapi kalau tadi disebut mudhof ilaih nggak cocok ya? Ya, nggak cocok ya. Kalau dianggap sebagai naat, dia naat dari kata apa? Naat dari apa namanya? Yaumul Khomis. Naat dari yaumul khomis. Oke ya. Yaumul khomis itu statusnya marfu, mansub, apa majrur? Majrur. Oh iya, dia kan sebenarnya kan mansub ya. Jadi saya keliru. Tadi Oke. dia Yauma itu mansub. Kalau gitu ya, kalau dia naat untuk kata yang mansub, berarti naatnya dibaca Mansub, mukbila. mansub. Iya. Saya Baik. pilih. Iya, oke, Ya, terima kasih baik. Pak. Ya, baik. Ibu-ibu, bapak yang lain ada pertanyaan? Tolong diulang sekali lagi, Pak. Yang dari mana? Yang penjelasan tadi, Pak, yang yaumul komisi al-muqbila. Jadi kita ikutin ini ya tadi dialog kita dengan Bu Uis. Yang pertama, Bu Uis menduga bahwa al-muqbili sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari apa? Katanya dari al-khomisi. Nah, lalu kita konfirmasi apakah mudhof itu pakai al. Nah, beliau ingat, oh nggak cocok kalau begitu, gitu ya. Nggak cocok. Kalau gitu jadi apa? Oh, kalau begitu menjadi naat. Gitu. Naat dari mana? Gitu ya. Naat dari kata yaum al-khamis. Ya, naat dari yaum al-khamis. Lalu kita kemudian konfirmasi. Yaum al-khamis itu statusnya marfu, mansub, apa? Majrur. Bu Is menyampaikan, oh itu mansub. Oke ya. Nah, ketika itu mansub, maka itu kita bisa mengatakan bahwa man'utnya mansub. Kalau man'utnya mansub, bagaimana naatnya? Naatnya juga mansub. Nah, sehingga karena man'utnya mansub, yaitu yauma, maka naatnya juga mansub. Al-muqbila. Kira-kira begitu tadi. Iya, paham tuh. Alhamdulillah, baik. Oke. Syukran, Pak. Afwan. Kita lanjutkan berikutnya. Ibu-ibu, Bapak sekalian, nomor 6, ada yang ingin? Saya nggak terlihat lagi nih, Pak, nih. Nomor yang selanjutnya saya tidak terlihat lagi, Pak. Nomor 6 nggak kelihatan. Coba, adakah yang lain dulu yang bisa? Terus Bu Eti. Bu Eti yang belum. Bu Eti Nanti belum. kita coba ya sesuaikan. Bu Eti. Pak. Nggak apa-apa Bu, kan belajar. Kenapa Bu Eti? Takut salah. Jangan takut. Ibu kok jadi itu. Bapak baik. Bapak baik. Apa-apa. Kok ibu jadi bisa takut gitu? Kita kan dalam hidup ini udah biasa salah ya, kok jadi takut begitu? Coba Bu. Bu Eti. Saya coba nih Pak ya. Iya, dicobain. Satakrinu suhufa masa il yaum.
Satash karinul suhufa masail yaum. Sata khazina suhufa masail yaum. Satabi'ina asuhufa masail yaum. Batajma'ina asuhufa masail yaum. Oke, baik. Dari segi arti bagaimana, Ibu? Saya terus terang belum yang awal-awal yang di depan itu yang di kotak belum mengerti, Pak. Iya, baik. Dulu saya baca. Oke, baik. Ya, kita bantu ya. Kita bantu Ibu Eti untuk bisa mengerti. Coba Bu, amati kata yang pertama ya. Amati kata yang pertama. Tuh. Tapi kalau yang di luar kotak, Ibu paham ya? Masail yaum. Suhufa. Yaumnya aja yang ngerti, Pak. Oh, yaumnya juga ngerti ya. Ibu kalau masak untuk keluarga kapan? Selain pagi? Ya pagi aja. Iya, selain itu pertanyaan saya. Jarang biasa suka keluar soalnya saya. Ya nggak apa-apa, ini kan bukan ini berandai-andai itu. Ibu kalau nggak masak pagi, kira-kira kapan masak lagi? Paling sore. Nah, bagus itu. Masak sore. Udah dapat? Apa tadi, Bu? Bu Eti. Ya kenapa? Apa dapat tadi? Masa sore. Iya, gitu ya. Masak sore. Jadi masa al-yaum apa maknanya? Masak pada hari itu. Tadi lupa ya. Masak sore. Oh, masak sore. Masail yaum. Maksudnya masak itu artinya sore, Bu. Bukan Oh, sore masak. hari. Iya. Tuh, biar Ibu ingat gitu. Masak sore. Ya, jadi masa al-yaum jadi maknanya Sore hari. iya, begitu. Coba perhatikan berikutnya, suhub. Ini pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah bahas ini. Sudah kita bahas ini. Apa yang Ibu alami di pertemuan kita sebelumnya, Bu? Saya udah lama nggak hadir, banyak kegiatan. Iya, oke. Nih, coba ya. Walaupun tidak hadir ya, mohon berkenan sebenarnya Ibu ya di minimal sepekan ya, atau kan kita bisa 2 kali ya dengan Bu Ros dan kawan-kawan tuh setiap hari Jumat sore ya. Ini ada nih nomor 6 nih pada pelajaran kita sebelumnya. Ya, kalau Ibu menyimak ulang ya, kalau Ibu menyimak ulang kajian kita sebelumnya ini nomor 6. Ini. Coba baca Bu, nomor 6. Satakrina suha masa yaum. Ibu bisa lihat ke layar Zoom, Ibu? Ya. Iya, silakan baca yang nomor 6. Oh, yang depan. Nomor 6. Asatak roina suhifata godan. Naam.
Sakorol Sohibata Godan. Ya, ya ini adalah tunggalnya ini. As-Sahifah ini adalah tunggalnya. Ya, As-Sahifah ini adalah tunggalnya. Ya, bentuk jamaknya adalah As-Suhuf. As-Sahifah, As-Suhuf. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita hubungkan kata as-sahifah ini dengan kata mushaf. Mushaf. Ibu, kalau dengar kata mushaf, apa yang Ibu ingat? Quran. Quran yang mana? Lembaran Quran. Lembaran. Ya, ada kata lembaran ya. Tapi ini kita tidak sedang bicara tentang Al-Quran. Kita bicara tentang lembaran. Nah, kalau Ibu membaca berita tentang apa nih berita hari-hari ini ya, tentang berita politik, tentang berita gempa bumi, tentang berita banjir, tentang berita ini dan sebagainya. Lembaran-lembaran yang memuat berita-berita tersebut, Ibu sebut dengan apa? Kumpulan. Ya, Ibu nyebutnya apa itu? Itu lembaran, kumpulan lembaran-lembaran yang memuat berita tentang kabar-kabar terbaru, peristiwa terakhir hari ini. Ibu menyebutnya apa? Semacam file. Jadi Ibu membacanya di file gitu ya? Iya. Tumpukan. Ibu menyebutnya tumpukan gitu. Ibu menyebutnya tumpukan gitu ya untuk ya lembaran-lembaran yang berisi berita hari-hari. Oke. Ya, Ibu menyebutnya begitu ya? Ya, tumpukan berita. Tumpukan berita. Kalau ibu-ibu bapak yang lain menyebutnya apa itu? Kumpulan lembaran-lembaran yang memuat berita hari ini. Kalau Bu Eti menyebutnya tumpukan berita. Kalau ibu bapak menyebutnya apa itu lembaran-lembaran itu? Koran. Ibu Ros menyebutnya apa? Koran. Koran. Pak Bu Eti paham kalau Bu Ros mengatakan koran? Paham, kumpulan berita. Itu tumpukan berita. Kumpulan berita. Itu ya. Jadi mana yang lebih sering Ibu gunakan? Menyebutnya sebagai koran atau Ibu sering menyebutnya tumpukan berita? Koran, Pak. Oke, jadi itu ya untuk kata as-suhuf. Nah, coba lihat kemudian berikutnya ya. Coba lihat berikutnya ya. Tuh. Di kata pertama ya, di kata yang pertama, setelah Ibu memahami as-suhuf bisa bermakna koran, kira-kira kata pertama itu apa? Ya, Ibu bisa duga maknanya. Kata pertama yang mana? Yang mana ya? Ibu bisa lihat ke layar kah? Yang nomor 5 ya, Pak. Ibu bisa lihat layar kah? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Yang mana yang sedang kita bahas? Nomor 6. Oke, bagus. Coba lihat kata pertamanya. Satakrinu. Ya. Satakrinu. Ya, itu ya. Coba lihat ya. Apa yang kira-kira itu Ibu duga ya? Ibu duga aja kira-kira itu maknanya apa setelah memahami arti yang di luar kotak.
ya. Enggak ada dugaan sama sekali. Enggak, Pak. Coba Ibu lihat di situ, 3 huruf dasarnya kira-kira apa? Satakri, sin, kof, ro, Ya ini karena sakoro. Ibu jarang hadir dan rekaman juga tidak dilihat ulang, jauh itu. Ya, jauh dari apa yang sudah kita pelajari. Pelajaran kita terakhir justru mengatakan bahwa sin di awal itu adalah, tadi di pendahuluan juga, mungkin karena Ibu tidak memulai ikut dari awal ya. Tadi di awal kita mengatakan bahwa sin di awal itu adalah tambahan untuk menegaskan bahwa itu akan ya fiilnya, perbuatannya akan berlangsung. Ya, ini ya ada sin ditambahkan di awal pada fi'il mudhari untuk menunjukkan bahwa perbuatannya akan berlangsung di masa yang akan datang. Itu untuk menegaskan bahwa fi'il mudhari'nya bukan bermakna sekarang, bukan bermakna biasa. Bukan bermakna biasa. Gitu ya. Kemudian kalau Ibu ingat-ingat ya di pelajaran kita sebelumnya, kalau ada ta di awal mudhari itu bukan pokok ya. Kalau ada ta di awal itu bukan pokok. Ya, ada ta di awal mudhari itu adalah penanda. Itu adalah penanda domir. Nah, coba diingat-ingat lagi ya Bu ya, rekamannya bisa didengarkan, disaksikan sambil melihat ke bukunya. Bahwa tak yang ada di awal mudhari itu adalah penanda. Di pelajaran mana kita pernah ya, di pelajaran mana kita pernah membahas ini? Ada di yang dekat itu di pelajaran kita di buku 1. Ya, di buku 1. Ada yang ingat di halaman berapa? Perubahan fi'il mudhari beserta domirnya. 33 bukan? 133. Ya. 133. 133, Bang. Bagus. Ya, coba Bu. Ya, coba Bu Eti ya. Ya, Pak. Itu. Coba ya. Itu dimohon dengan sangat ya untuk supaya kita semua dapat maslahat ya. Ini adalah ya. Ini adalah materi yang penting untuk dikuasai. Coba silakan Ibu baca. Wa yaqra'u al-Qur'an. Kalau Ibu baca ini, Ibu pahamkah maknanya? Masih ingatkah maknanya? Ya, membaca. Oke. Membaca Al-Qur'an. Dia. Oke. Apa 3 huruf pokoknya di situ? Qoro'ah. Ya, ingat ya. Jadi ya-nya mau berubah jadi ya atau dia seperti yang kedua? Coba baca. Iya taqra'u al-Qur'ana. Nah, jangan anggap taknya itu sebagai pokok karena itu penanda domir. Kalau ya tadi penanda domir apa? Wa. Kalau tak ini penanda domir apa? Iya. Oke, berikutnya yang ketiga. Anta taqra'u al-Qur'ana. Oke, coba lihat. Berarti di sini domir anta penandanya apa? Tak. Iya, diingat-ingat ya. Kemudian berikutnya. Anti taqra'ina al-Qur'ana. Nah, coba lihat nih. Apa penanda untuk antinya? Tak dan ina. Iya. Nah, coba sekarang yang domir terakhir. Ana aqra'a al-Qur'ana. Apa pertimbangannya tertarik untuk mengatakan akroa? Aqra'u ya. Iya, sekarang apa yang Ibu pikirkan sehingga bergeser dari akroa menjadi akrou? Sudah juga sebenarnya kita pelajari di pelajaran sebelumnya nih. Apa akan dibaca akroa? A itu kalau ada, siapa yang ingat ibu-ibu apa sekalian? Didahului oleh
An. An atau lan. Iya, itu ya. Dia kalau didahului oleh an akro'a. Kalau didahului oleh lan, baru akan menjadi lan akro'a. Itu. Jadi, tapi ini kan wajar ya, karena tidak ikut dan tidak disimak rekamannya. Jadi kita harus ulang-ulang ya, mohon maaf Ibu Bapak sekalian. Nah, coba sekarang ya, Bu Eti. Tambahkan sa di awal masing-masing fiil. Bagaimana jadinya? Yang fiil tadi ya. Yang ini dulu, biar ada ketersambungan dengan ilmu terbarunya. Tambahkan sa di awalnya masing-masing. Wa sakra'u Al-Qur'ana. Coba ulangi. Wa sayaqu Al-Qur'ana. Iya, ininya ada yang kurang jelas terdengar di saya. Coba mohon diulang lagi, Ibu. Wa sayaqra'u Al-Qur'ana. Oke, terus berikutnya. Ia sataqra'u Al-Qur'ana. Anta sataqra'u Al-Qur'ana. Oke, terus. Anti sataqra'ina Al-Qur'ana. Lebih mantap lagi. Ana Anti. Antinya. Sa'aqra'ul Al-Qur'ana. Kalau sudah ul, jangan al lagi. Ana sa'aqra'u Al-Qur'ana. Iya, baik. Coba antinya dimantapkan, anti. Anti sataqra'ina Al-Qur'ana. Oke, bagus. Sekarang tidak usah pakai domirnya, langsung ke fiilnya. Diawali dengan sa. Sayaqra'u. Sataqra'u. Sataqra'u. Sataqra'ina. Sa'aqra'u. Ya, baik. Paham maknanya? Baca. Sa-nya apa? Mana sa-nya? Akan membaca. Nah, baik. Nah, sekarang silakan. Nih, silakan. Nomor 6, baca satu aja untuk hari ini. Sataqra'ina al-suhufa masail yaum. Iya, bagus. Apa jadi maknanya? Dia akan membaca Koran sore hari. Dia dari mana dipahami dianya? Tak. Coba kita kembali ke buku 1 ya. Apakah tak itu bermakna dia? Coba dibaca ulang. Ini Bu, dengan beserta domirnya. Iya, hiya taqra'u. Dia perempuan. Dibaca semua Bu, biar ilmu Ibu lengkap. Jangan terpotong-potong, sehingga tidak keliru di dalam menyimpulkan. Wa yaqra'u al-Qur'ana. Apa maknanya? Dia laki-laki membaca Quran. Terus? Hiya taqra'u al-Qur'ana. Dia perempuan membaca Al-Quran. Terus? Anta taqra'u Al-Qur'ana. Kamu membaca Al-Quran, laki-laki. Anti taqra'ina Al-Qur'ana. Kamu perempuan membaca Al-Quran. Ana aqra'u Al-Qur'ana. Saya membaca Al-Quran. Oke, baik. Dalam bahasa Indonesia sebenarnya tidak ada istilah mudzakkar muannas, jadi nggak ada dia laki, dia perempuan, kamu laki, kamu perempuan. Tapi mungkin karena Ibu dulu belajar mula-mula gayanya begitu,
Jadi ibu menyebut itu. Sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia ya dia, mau laki-laki atau perempuan kita bilang dia, tidak ada istilah dia laki, dia perempuan. Begitu juga kalau kita mengatakan kamu, bahasa Indonesia cuman ya kamu aja gitu. Silakan coba sekarang. Apakah setelah ibu melihat ulang pelajaran kita yang satu itu dulu, cocokkah satakroina itu maknanya dia membaca? Dia akan membaca, apa cocok begitu? Tidak, kamu. Nah, oke, coba bagaimana jadi maknanya? Kamu akan membaca koran sore hari. Iya, bagus. Kalau itu maknanya, berarti ungkapan bahasa Arab yang bermakna sore hari di dalam kalimat tersebut sebagai apa? Sebagai itu. Sore hari isim zaman. Sebagai Keterangan. apa, Bu? Sebagai Keterangan. keterangan. Kalau kita, istilah kita, untuk keterangan apa istilah kita? Yang sudah keterangan waktu. Yang Isim zaman. kita ya, jangan Zorof. pakai pelajaran di Zorof tempat zaman. lain ya, biar nyambung ya. Apa istilahnya di kita untuk keterangan waktu? Zorof zaman. Menurut pelajaran di kita, bagaimana cara membaca kata sebagai zorof? Membacanya. Keterangan waktu, coba Ibu lihat ya, di nomor 1, di sini ada keterangan waktunya nggak di nomor 1 nih, di latihan nomor 1? Nomor 1 ada keterangan waktunya nggak di sini, nomor 1? Nggak ada, Pak. Ibu-ibu, Bapak yang lain di nomor 1, Ibu lihat layar ya Bu, biar ada nyambung ya. Ada. Ibu Bapak yang lain ada melihat keterangan waktu di nomor 1? Ada. Yang mana? Al-ana. Al-ana. Ibu bisa itu menyimpulkan keterangan waktu bagaimana cara membacanya? Al-ana. Bisa menyimpulkan berdasarkan itu bagaimana cara membaca akhir kata sebagai keterangan waktu? Turun. Turun. Kok jadi kesimpulannya turun? Turun naik. Naiknya kapan, Bu? Dia nggak turun naik itu, Bu. Gimana ceritanya? Al-ana, gue jadi turun naik itu gimana kesimpulannya? Kita turun aja, Ibu. Belum naik. Naik aja itu bukan Jadi turun. gitu ya. Jadi ya, kita singkat ya diskusinya. Jadi zorob itu mansub, gitu ya Bu ya. Ya, Pak. Iya, jangan turun naik. Zorob itu mansub. Bisa nyambung. Hanya dengan dijelaskan bahwa zorob itu mansub. Ya. Bisa ya? Ya silakan dipraktikkan Ibu. Al-yauma. Silakan dipraktikkan. Satak. To'ina. Asuh. Masai. Al-yauma. Mohon maaf Ibu. Yang Ibu pahami sebagai keterangan waktu itu yang mana Ibu? Masail yauma. Yang Ibu pahami sebagai keterangan itu yang mana? Coba jawab dengan satu kata Ibu. Al-yauma. Al-yauma itu apa sih artinya? Hari. Apakah hari itu keterangan waktu? Sore hari. Masail yauma. Mohon ya, bantu saya bisa mengerti Ibu dengan menjawab sesuai dengan pertanyaan. Apakah hari itu keterangan waktu? Iya. Hari Iya, itu Pak. bukan keterangan waktu, Bu. Tuh. Namanya keterangan waktu itu seperti pagi, siang, sore, malam. Itu ya, Bu ya. Ya, jadi yang keterangan waktu itu semacam pagi, siang, sore, malam, gitu ya. Ya, Pak. Nah, coba dipraktikkan. Satak
Sataqroina suhufa masail yauma. Mohon maaf sekali lagi Ibu. Keterangan waktunya yang mana Ibu? Masai. Oke. Ibu tadi ilmunya, kalau keterangan waktu, zorob zaman itu cara bacanya bagaimana? Marfu apa mansub apa majrur? Mansub. Kalau mansub, apa cocok dibaca i? Tidak. Masa'a. Nah, kalau begitu apa yang terjadi ketika Ibu tahu tidak cocok tapi masai? Itu apa yang terjadi Ibu? Lupa, Pak. Bisa lupa ya, kita itu emang sifatnya manusia. Silakan Ibu dipraktikkan selagi ingat. Sataqroina suhufa masa'a yaum. Kok jadi yaum begitu? Yaumi. Begitu. Oke, baik Ibu-ibu, Bapak sekalian. Ini dengan berakhirnya satu baris dengan Bu Eti. Ini karena namanya Bu Eti, jadi apa-apa I gitu ya. Jadi ketemu masa jadi Ya maaf Pak, banyak lupa. nama saya bukan Eta. Kalau Eta Masa, tapi karena nama saya Eti jadinya Masai, terpengaruh oleh nama. Jadinya maaf ya bercanda. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, itu yang bisa kita kaji pada hari ini. Tapi memang kita, kalau meninggalkan, saya sering mengatakan bahwa belajar bahasa itu tidak bisa dikejar dalam waktu singkat, gitu ya. Itu lebih baik 1 kali 3, gitu ya. 1 kali 3 dari 3 kali 1. Maksudnya apa itu? 1, 1, 1 itu lebih baik daripada sehari sekaligus 3 jam belajarnya, ya. Itu ya, 1, 1, 1. Ini bagus ya, ada inisiatif dari Ibu Bapak dan teman-teman dengan Bu Ros. Ada juga hari Jumat sebagai pendahuluan sehingga kita bisa hemat waktu, ya. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf kita tidak buka tanya jawab untuk sesi terakhir karena waktu kita. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita lanjutkan diskusi. Mari kita syukuri Ibu Bapak apa yang bisa kita pelajari hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian yang turut berpartisipasi, baik yang hadir langsung maupun yang hadirnya menyusul, baik yang hadirnya on cam maupun hadirnya hanya on hati. Nah, hanya dalam hati, kameranya tidak dibuka. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Guru. Ya, sama-sama. Terima kasih.